Shalom kekasih Tuhan, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Belajarlah dari Petrus. Kekasih Tuhan, pada tahun 1540, sahabat dan asisten dari Martin Luther yang bernama Friedrich Myconius jatuh sakit dan didiagnosa sisa hidupnya tidak lama lagi. Mengingat waktu hidupnya yang singkat itu, ia pun menulis surat perpisahan kepada Martin Luther. Ketika Martin Luther menerima surat tersebut, ia segera membalasnya dan inilah isi surat balasan dari Martin Luther. "Saya memerintahmu dalam nama Yesus untuk tetap hidup karena saya masih membutuhkanmu untuk mereformasi gereja Tuhan. Allah tidak akan membiarkan saya mendengar berita kematianmu, tetapi ia akan mengizinkanmu untuk hidup dan mendampingiku. Inilah doa dan harapanku. Biarlah ini terjadi seperti yang kukehendaki karena aku hanya mencari kemuliaan nama Tuhan." Ketika temannya menerima surat Martin Luther, ia telah kehilangan suaranya. Namun sejak saat itu kondisinya mulai membaik dan ia masih hidup selama 6 tahun sejak sakitnya itu dan meninggal 2 bulan setelah Martin Luther meninggal. Kekasih Tuhan, kembali dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita membaca bahwa Petrus berdoa sebelum ia memerintahkan Tabita untuk bangkit. Dan dari doa Petrus ini ada 2 pelajaran yang bisa kita teladani bersama. Yang pertama, Petrus berdoa dengan keyakinan penuh atas otoritas Allah. Allah yang memegang hidup dan mati manusia. Dia bisa mengambil nyawa seseorang, namun ia juga bisa mengembalikan nyawa orang tersebut. Dan dengan keyakinan itulah Petrus berdoa agar Talita bangkit. Keyakinan Petrus ini bukan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, bukan berdasarkan pada perasaannya saja, tetapi keyakinan Petrus berdasarkan pada fakta bahwa Allah telah membangkitkan Kristus setelah 3 hari mati. Karena itu ketika Petrus berlutut dan berdoa, ia tahu dan yakin penuh atas otoritas Allah. Keyakinan itu dinyatakannya ketika ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Mari kita menilai doa-doa kita. Adakah kita berdoa dengan keyakinan penuh atas otoritas Allah? Atas hidup dan mati kita, atas alam semesta dan seluruh isinya, atas semua pergumulan, penderitaan, kesakitan, kesengsaraan, tantangan dan cobaan yang kita alami? Jika ya, bertindaklah dengan keyakinan penuh, bertindaklah dengan iman. Belajar dari Petrus. Petrus berdoa dengan keyakinan penuh atas kehendak Allah bagi Dorcas. Keyakinan Petrus bahwa Allah memang mau membangkitkan Dorcas lahir dari persekutuan yang erat dengan Allah. Pada masa itu, mujizat-mujizat seperti ini perlu untuk penyebaran Injil Allah sebagai kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-42 berkata, "Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan." Petrus tahu rencana Allah bagi penyebaran Injil dan peranan Dorcas dalam penyebaran berita Injil tersebut. Dan pengetahuan itu lahir dari hubungan pribadi Petrus dengan Yesus. Kekasih Tuhan, kita bisa berdoa dengan keyakinan penuh atas otoritas Allah dan atas kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita kalau kita mempunyai hubungan pribadi yang aktif dan dinamis dengan Allah di dalam kehidupan kita. Belajarlah dari Petrus, milikilah hubungan pribadi dengan Allah dan berdoalah dengan keyakinan penuh atas otoritas Allah dalam dunia ini dan juga di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berotoritas atas alam semesta, dunia dengan segala isinya, bahkan atas kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini untuk tahu apa rencana dan kehendak-Mu bagi kami secara pribadi. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hubungan pribadi yang aktif dan dinamis dengan Engkau. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat Allah Tritunggal itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam hari ini. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam berkat Tuhan. Dan mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.